Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Raja Jawa turun gunung, Nusantara bergetar. Ya, kenapa bergetar ya? Ya, yang bergetar sih ya hanya orang-orang yang pembencinya dah, yang nyinyirin Pak Jokowi, yang selalu menyebut Pak Jokowi cawe-cawe. Padahal beliau sudah purna tugas menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi tetap aja dibilang begitu. Dan rasa khawatir para musuh politiknya masih sangat besar. Padahal Pak Jokowi bilang bahwasannya pengaruhnya itu masih diragukan, Pak Jokowi sendiri masih meragukan, masa ada pengaruh saya sih. Ya, tapi ini ada komentar dari Amin Rais, Hasto, dan Borni Hargens tentang turunnya Pak Jokowi ke medan laga pilkada di Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ya, banyak yang khawatir ternyata. Ya, bagaimana menurut pandangan mereka-mereka? Mari kita simak bersama. Let's go. Nah, by the way, saudaraku, saya ingin menarik perhatian Anda semua pada perkembangan politik mutakhir, yakni proses pilkada yang diintervensi oleh Mas Mulyono. Dengan membuang pertimbangan etika dan moral politik, Mulyono ingin mengerahkan kemampuan dan sisa-sisa wibawanya agar dalam pilkada yang tinggal beberapa hari lagi, jagoannya bisa menang, terutama di provinsi padat penduduk seperti DKI, Jateng, Jatim, Sumut, dan lain sebagainya. Nah, keyakinan politik dinastinya dan darah nepotismenya bukannya makin melemah tetapi makin menggebu. Lihatlah bagaimana Mulyono jadi jurkam pemenangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Jawa Tengah. Dengan mengendarai truk besar, bisa kita lihat videonya ya, diapit oleh Lutfi dan Yassin dan diikuti oleh ratusan penari sambil meneriakkan slogan-slogan tertentu. Jokowi melempar kaos tanpa henti yang juga dilakukan oleh Lutfi dan Yassin. Persis seperti ketika Mulyono masih jadi presiden. Nampak Mulyono ketawa puas dan bangga. Rakyat kecil sepanjang jalan melambaikan tangan mereka dan sekaligus rebutan kaos dari Raja Jawa jadi-jadian yang sudah tumpul perasaan kemanusiaannya. Jadi pameran politik tanpa malu, tanpa etika atau akhlak itu dilakukan trio Mulyono, Lutfi, Yassin di Grobogan, di Purwokerto, di daerah Banyumas yang lain, dan di daerah-daerah lainnya. Saya bisa menyimpulkan semua itu dilakukan Mulyono tanpa malu dan menganggap rakyat Indonesia masih bodoh. Ya. Tetapi apa yang sesungguhnya dituju oleh Mulyono itu, buat saya sangat jelas. Ya. Ini persiapan Pilpres 2029. Jadi para gubernur andalannya akan dipaksa untuk mengajak rakyatnya supaya memilih Mr. Fufufafa menjadi Capres 2029-2034. Dalam konteks ini, bapaknya Fufafa lumayan cerdas, tanda petik. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan ciri wanci lelai ginowo mati. Jadi watak atau karakter itu tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau orang Jawa bilang batuk itu watuk, ya. Kalau watuk ada obatnya. Kalau watak itu akan dibawa ke liang kubur, tidak bisa diperbaiki. Ya. Nah, saya melihat ini memang serakah, lapar, dahaga kekuasaan itu sudah menjadi watak dari Pak Mulyono.
personifikasi politik itu kan sebetulnya terjadi dalam konteks adanya sosok yang begitu karismatik gitu Bang di dalam politik atau sosok yang sangat populis. Maka kekuasaan itu kemudian mengalami personifikasi. Kita punya sejarah panjang soal itu. Bung Karno itu selalu diidentikan dengan Orde Lama. Ketokohannya yang luar biasa, seorang pemimpin yang sangat populis. Lalu Pak Harto itu juga menjadi representasi dari Orde Baru, 32 tahun. Tetapi di dalam perspektif yang cenderung negatif, orang melihatnya karena 32 tahun pemerintahan Pak Harto itu dianggap tidak demokratis. Ya, bahkan ada penggunaan yang namanya punitive power, kata Galtung. Tetapi tetap saja Pak Harto kemudian menjadi simbol dari kekuasaan politik selama era Orde Baru itu. Lalu kemudian setelah reformasi 1998, terutama di awal sekali kita melihat Ibu Megawati menjadi sosok sentral di dalam proses politik itu karena selain sebagai oposisi di era Orde Baru, Ibu Megawati juga sosok yang sangat populis pada masa itu dan berhasil menjadikan PDI yang kemudian menjadi PDI Perjuangan sebagai partai terkuat, bahkan mengalahkan Golkar yang baru selesai kejayaannya di Mei 1998. Lalu kemudian dalam perjalanan sejarah ke depan, Pak SBY saya kira juga hampir berhasil tetapi tidak begitu signifikan proses personifikasi politik itu. Lalu muncul seorang Presiden Joko Widodo yang berkuasa 10 tahun, tetapi kelahirannya dari akar rumput itu yang menjadikan dia sebagai sosok sentral. Maka personifikasi di era Pak Jokowi itu tidak bisa dihindari. Pak Jokowi kemudian sebagai simbol dari dinamika politik era reformasi. Yang menjadi problem sebetulnya di dalam kacamata ilmu politik adalah apakah yang akan terjadi jika sosok yang menjadi simbol dari kekuasaan ini mengalami benturan. Nah ini seringkali yang menjadi kerumitan tersendiri ketika Pak Jokowi punya jalan yang berbeda dengan Ibu Mega, itu serentak akan menjadi pembelahan bagi basis akar rumput dengan sendirinya. Nah itu akan berdampak dalam banyak hal. Tapi saya tidak mau lebih dalam ke situ. Semua yang kita kaji, yang tadi dijelaskan, itu sebetulnya pendekatan elitis di dalam kajian ilmu politik itu, Datuk. Pendekatan pluralis akan mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak bisa dibaca, tidak bisa dipahami dengan memahami sosok-sosok kunci di dalam satu tatanan politik. Maka hakikatnya kekuasaan itu adalah jamak. Jadi ada the loci of power, ya jamak dari locus itu loci. Ada ruang-ruang kekuasaan di mana dia jamak dan acak di dalam masyarakat. Jadi di satu daerah misalnya kita bicara Madura, di sana ada kaum Blatter, di sana ada kiai, di sana juga ada abangan. Nah tapi yang paling berpengaruh dalam politik itu adalah kiainya dan juga kaum Blatternya. Sebagai dari aspek seperti Jawara di Banten itu yang dibawa kendali keluarga Ibu Atut, ya Haji Hasan, dan kemudian melahirkan yang namanya dinasti politik dan seterusnya. Pendekatan pluralis ini memang tidak akan pernah bisa memastikan siapa yang akan menguasai politik pada satu fase di masa depan. Tetapi pendekatan elitis itu akan cenderung mudah memprediksi. Nah saya kira di sini situasi kita hari ini, ketika Pak Jokowi dan Ibu Mega bersinggungan jalan, maka ada konsekuensinya terhadap tatanan akar rumput. Nah pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi menang kalah di dalam pilkada. Apakah karena figuritas dari tokoh-tokoh populis ini, atau sebetulnya banyak faktor yang jamak yang bisa mempengaruhi menang kalah di dalam pilkada di zaman sekarang.
Saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama, mesin politik itu satu hal yang mutlak. Sebelum kebangkitan internet yang kemudian menandai kemajuan sosial politik di dekade 21, abad 21 sampai hari ini, mesin politik cenderung mengacu kepada partai politik dan juga birokrasi dan beberapa tatanan lain. Nah, hari ini kita hanya bicara mesin politiknya itu partai politik karena birokrasi sudah harus netral. Tetapi di masa lalu birokrasi juga salah satu kekuatan politik. Maka PNS akan kemana arahnya itu juga akan mempengaruhi kemana masa mengambang, kemana kelompok politik parokial, masyarakat politik yang berjarak dengan kekuasaan atau krisis lack of knowledge terhadap kekuasaan sehingga mereka butuh digiring, dibimbing, dituntun, ya maka mobilisasi terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah figuritas. Sosok yang dimajukan itu juga akan sangat menentukan menang kalah. Ridwan Kamil di Jakarta, sebagian orang melihat itu memang dari aspek mesin politik pasti menang karena banyak partai politik. Kim plus itu tadi ada di belakangnya. Tetapi kalau dari aspek figuritas, orang akan melihat dari sisi itu Rano Karno mungkin lebih diterima daripada Ridwan. Tapi yang satu cagup, satu cawagup. Maka konsekuensinya pasti ke Pramono Karno. Itu baru satu sisi saja. Lalu kemudian dari aspek independensi pemilih, aspek ketiga, kebebasan orang untuk memilih. Apalagi di Jakarta misalnya, pemilih itu kebanyakan generasi Z, milenial dan Z. Nah, artinya bahwa pemilih-pemilih ini kan cenderung bersifat post-institusional. Jadi dia sudah meninggalkan itu logika strukturalis. Tidak mau dijebak oleh satu bentuk ikatan-ikatan yang membelenggu ide itu, gagasan, pikiran. Jadi dia lebih lepas, bebas. Nah, pemilih-pemilih macam ini akan tertarik kepada visi misi, kepada pembawaan di ruang publik dari calon-calon yang ada. Nah, apakah pemilih ini nanti akan memilih karena kampanye dari Pak Jokowi atau Ibu Mega atau oleh Pak Ridwan atau Pak Pramono Anung atau karena kemerdekaan dia untuk menarik kesimpulan atas realitas politik yang ada. Ini juga masih menjadi pertanyaan sehingga saya bisa katakan bahwa kita belum bisa memastikan siapa yang menang, siapa yang kalah. Dari aspek mesin politik saja itu tidak cukup. Begitu juga di Sumatera Utara. Pak Dedi Rahmayadi. Edi Rahmayadi, maaf Bang. Ya, Teddy asistennya Bapak Presiden. Bang Effendi paling paham tuh. Dari aspek mesin politik, tentu saja Pak Edi itu kuat. Tetapi dinamika preferensi politik para pemilih yang cenderung bebas ini, itu yang akan menentukan menurut saya siapa yang menang. Sehingga peluang Bobby dan juga Edi itu bisa dikatakan seimbang. Nah, lalu bagaimana dengan daerah lain? Nah, ini akan kita bicara soal aspek isu di dalam pilkada, konteks. Jawa Tengah itu memang basisnya Banteng, itu basisnya PDI Perjuangan. Semua orang tahu itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di dalam pilkada ini orang akan memilih karena kecintaan terhadap mesin partai, terhadap organisasi, atau orang memilih karena aspek figur. Orang yang mencintai Pak Andika bisa mencintai PDI Perjuangan, bisa juga tidak ada urusannya dengan partai. Orang yang memilih Pak Lutfi bisa karena pemilih Gerindra atau partai lain di Kim, bisa juga karena tidak ada urusannya dengan partai, tetapi karena menyukai Lutfi as a person. Nah, itu dari aspek konteks. Nah, isu apa yang mereka bawa itu juga akan menjadi pertimbangan yang serius. Kehadiran Ibu Mega di Jawa Tengah tentu sangat berdampak karena dari aspek budaya politik, ya ini kita masuk ke item yang lain. Dari aspek budaya politik, hampir semua provinsi di Indonesia yang mayoritas pemilihnya ada di wilayah pedesaan, cenderung budaya politiknya itu parokial. Sebagian sudah semi ke kaula. Artinya bahwa kemandirian berpikir di dalam politik itu masih kurang. Maka mobilisasi itu akan cenderung rawan terjadi. Dan sosok dari figur kunci seperti Bu Mega dan Pak Jokowi itu sangat menentukan bagi pemilih-pemilih parokial. Nah, saya mau mengatakan bahwa siapa yang akan menang di Jawa Tengah itu
memang dari dimensi budaya politik itu akan mencerminkan siapa yang paling mampu melakukan mobilisasi dan figur mana yang paling memikat pemilih-pemilih parokial. Apakah Ibu Mega, apakah Pak Jokowi. Itu nanti yang akan menentukan, bukan soal jumlah partainya berapa di dalam mendukung ini. Lalu kemudian faktor financial resources. Kekuatan uang ini juga penting karena pemilihan langsung kita bicara soal atribut kampanye, penggalangan orang, kita bicara soal macam-macam aktivitas yang membutuhkan uang. Saya tidak bicara money politics, Bang. Saya bicara soal pembiayaan politik yang real dan itu harus terjadi. Nah, di balik semua diskusi ini ada narasi yang mengatakan bahwa Pilkada 2024 itu sebetulnya pertempuran antara koalisi besar yang berkuasa dengan koalisi sedang yang akan menjadi oposisi di dalam kekuasaan. Orang melihatnya begitu. Bang Karni melihatnya, ya Datuk Karni ya, melihatnya ini Jokowi versus Ibu Mega. Saya mau menyoroti aspek koalisinya dulu. Koalisi besar ini memang di banyak pengalaman itu menentukan menang kalah. Tetapi di dalam pemilihan langsung tesis itu patah. Koalisi besar pernah terjadi di Jerman, saya kira pemilu federal 2012 kalau nggak salah. Itu susah sekali ditemukan dalam sejarah, terutama setelah Republik Federal itu 1949 dibangun, karena sebelumnya Jerman dengan Weimar Republiknya itu. CDU yang orang bilang partai konservatif, dia sebetulnya itu partai Kristen, agak ke arah Protestan. Lalu dia punya saudari kekal, yaitu partai CSU yang orang anggap itu partai Katolik, artinya aslinya itu adalah Christliche Soziale Partei, partai sosial Kristen itu. Kemudian berkoalisi dengan SPD Bang, partai sosialis. Ini kan partai kiri nih, warnanya merah. CDU itu warnanya hitam. Lalu koalisi pula sama yang namanya Partai Demokrat di kita. Tapi di Jerman namanya Freie Demokratische Partei, FDP. Itu warnanya kuning dia. Ya, di luar sana ada Grüne Partai, ada partai hijau dan segala macam partai. Itu termasuk neo-Nazi, itu partai politik. Nah, koalisi besar ini baru terjadi tuh. Kaum sosialis bersatu dan kaum konservatif. Lalu pemerintahan Merkel ternyata berhasil berjalan dengan sangat kuat dan meyakinkan. Merkel berkuasa 5 periode, Datuk. Dan ketika perdebatan soal apakah CDU memang harus berkoalisi dengan SPD dan FDP, orang mengatakan ya diese GroKo itu singkat dari Große Koalition, koalisi besar ini akan menjadi tertawaan dalam sejarah, tapi ada yang mengatakan bahwa ini sejarah baru, kita akan lihat bahwa Jerman akan makin kuat. Dan faktanya memang betul, mereka akhirnya menjadi salah satu negara penopang Eropa meskipun hari ini menjadi goyang. Di kita ini juga sebetulnya menarik, kalau tradisi koalisi besar ini terus berlanjut dengan koalisi gagasan dan itu akan nyampe ke level nasional, itu bisa menjamin stabilitas di dalam pemerintahan. Maka penguasaan politik lokal hari ini sebetulnya sinkron dengan penguasaan politik nasional. Kalau itu yang terjadi, aspek positifnya adalah pembangunan bisa berjalan, sinkronisasi dari pusat ke daerah juga bisa terjadi. Karena kalau presidennya dari partai A, mayoritas kepala daerahnya dari partai B, C, D, E, sinkronisasi agak sulit tuh Bang. Apalagi sejak pilkada langsung 2005 sampai hari ini, hampir semua bupati wali kota di daerah itu berlaku sebagai raja lokal. Mereka bertindak sebagai tuan, sebagai bos atas rakyatnya. Jadi dia melihat pemerintahan pusat itu hanya formalitas dalam konteks anggaran dan sebagainya. Tapi dia menjalankan kekuasaan di dalam perspektif yang sangat sempit di tingkat daerah. Nah inilah yang membuat demokratisasi ini mengalami ketimpangan. Apa yang terjadi di Jakarta sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di pinggiran-pinggiran di Papua, di Nusa Tenggara, di Sumatera, di Sulawesi dan sebagainya. Nah, di Kalimantan. Nah, sekarang satu contoh lagi pilkada yang sedang berlangsung. Sedikit aja Bang ya. Kalimantan Timur hari ini itu ada persaingan antara koalisi besar dengan koalisi kecil, sedang. Tetapi dari aspek figur, keduanya ini sama. Seorang Isran Nur susah sekali dibedakan dari seorang Rudi Masud misalnya. Kalau kita lihat dari latar belakang politik, kedekatan politik, dari aspek visi dan misi. Isran Nur
orang pertama yang bersama Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka memunculkan gagasan carbon capture and storage yang jual karbon itu Bang. Dan sekarang Presiden Jokowi awal 2024 mengeluarkan Perpres nomor 14 itu soal pengaturan itu, penjualan karbon. Lalu juga Gubernur Kaltim Petahana Isran Nur yang secara tegas mengatakan bahwa mendukung pembangunan IKN, bahkan kalau pemerintah pusat kekurangan dana, Kalimantan Timur siap ikut mendanai pembangunan IKN. Artinya bahwa dari aspek visi misi politik, Isran Nur tidak berbeda. Isran Nur diusung oleh PD Perjuangan Plus dan Demokrat di sana. Tidak berbeda dengan Rudi Masud. Nah ini akan menjadi dilema bagi pemilih. Dia harus memilih siapa. Kalau dari aspek mesin politik itu akan sulit. Maka orang akan melihat dari aspek sosok. Siapa yang lebih dikenal, siapa yang lebih disukai, siapa yang lebih berpengalaman. Nah maka intervensi dari elit-elit kunci atau kehadiran Ibu Mega atau Pak Jokowi misalnya di Kaltim menurut saya tidak terlalu berdampak banyak. Karena pemilih akan melihat bahwa keduanya juga mewakili gagasan berpikir dan ide politik dari seorang mantan presiden Jokowi dan juga seorang presiden Prabowo Subianto termasuk gagasan Ibu Mega. Nah inilah situasi carut marut dan dinamika politik pilkada kita hari ini. Terima kasih Bang. Ya, begitulah pandangan Hasto, Mbah Amin, dan juga Boni Hargens ya. Bagaimana menurut pandangan kalian? Silahkan berikan komentar ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.